Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Yuda Irawan. Saya seorang guru di SMA Negeri 11 Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu bisa menyimak video berikut ini. Dan mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu penguji agar praktik pembelajaran saya ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Baiklah, sebelum kita mengawali kajian pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Diikuti doa puja. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, jangan lupa belajar. Senin sudah penilaian akhir semester, manfaatkan waktu dengan baik, ya. Karena ada pepatah mengatakan orang sukses itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, gitu. Ya, kan ada istilah juga, time is money. Ya, waktu adalah uang. Maksudnya itu kita kalau ada waktu silakan digunakan untuk aktivitas yang produktif. Contoh aktivitas produktif itu apa? Olahraga, belajar. Ya. Produktif itu artinya beraktivitas, menghasilkan sesuatu. Produk kan berarti kita menghasilkan, bisa barang, bisa jasa. Kalau manusia kan bisa kita baca buku. Materi hari ini kita masih akan melanjutkan tentang stratifikasi dan diferensiasi, tapi hari ini akan ada game. Bagian siapa yang bisa menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang stratifikasi sosial? Salah satu tunjuk jari. Apa itu stratifikasi sosial? Salah satu, yo. Seingatnya. Stratifikasi sosial. Ayo minta tolong salah satu. Gak usah lihat buku, seingatnya. Ya, Levina. Ya, saya ingatnya aja. Stratifikasi itu apa? perbedaan antar kelompok individu Ya. yang bedanya tuh antara kelas atas sama kelas sosial. Kalau yang stratifikasi itu yang vertikal. Nah, ya beda tapi bertingkat. Ya, misalnya kemarin ada orang miskin, orang kaya. Kemudian kemarin dilihat dari konsekuensi pakaian, misalnya kalau yang orang kaya pakaiannya gimana kemarin? Enak dipakai. Bahannya halus, dingin, enak dipakai. Kualitas. Berkualitas. Kalau hunian orang kaya kemarin apa? Kayak istana, lantai-lantai itu ya. Dan sebelum kita ke game, saya ada sebagai bahas seperti biasa. Ini ada yang sulit, ada yang gampang. Ma bisa jawab? Karena bagaimana dapat suplai ya? Aku bisa harus dapat dari dia. Fit and fresh. Nah, nomor satu apa? Gampang ya?
Menikmati hidup. Enggak. Nyerah ya. Bentar Pak. Ini Pak apa tuh Pak? Rumahnya apa Pak? Rumahnya masa ini? Punya tempat wisata. Sawah. Jadi mana sawah kalau gitu? Ya. Jawabannya air terjun. Airnya dari mana? Udara air. Bintang kejora. Bintang tertawa. Bintang tamu. Bintang tamu ya bintang tamu. Ya. Clue-nya berkaitan dengan rumah. Lantai. Ayo. Welcome. SM welcome. Enggak. Kamar tidur. Enggak. Itu kamar tamu. Ruang tamu. Di mana Pak? Ruang tamu ya. Ini kan space, ruang angkasa, ruang ini tamu. Yunda ngomong. Ruang tamu gitu. Lihat tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian diharapkan bisa memahami konsep perbedaan dan kesetaraan. Ya, jadi meskipun kalian sudah belajar stratifikasi, diferensiasi, mereka berbeda, tapi posisinya kita harus setara dengan orang lain. Ya, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Kemudian memahami konsep harmoni sosial, mengidentifikasi perbedaan keragaman yang ada di sekitar kita, membangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, nanti untuk hari ini akan ada gamenya 2 tahap. Tahap yang pertama nanti teman-teman secara berkelompok akan game seperti cerdas cermat. Ya, nanti saya akan bacakan soalnya. Nanti teman-teman boleh sebelum saya selesai bacakan soal dan opsi jawaban boleh tunjuk jari. Tapi kalau sudah tunjuk jari dan salah, tidak punya kesempatan untuk jawab di soal yang sama itu. Dan soalnya tidak bisa diulang. Soalnya hanya 1 kali. Makanya didengarkan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nanti setiap pertanyaan dijawab betul, teman-teman mendapatkan 10 poin. Ya, nanti poin tertinggi nanti diakumulasikan. Yang pertama poin tertinggi dapat nilai pengetahuan 95. Kedua 90, ketiga 85, nanti 4, 5, 6, 75. Ya, makanya harus dipersiapkan. Fight ya, makanya. Fight itu bertarung. Ya. Saya akan bacakan kelompoknya. Silakan nanti setelah ini anak-anak bergabung sesuai dengan kelompoknya. Ini saya sudah pertimbangkan untuk kelompoknya supaya komposisinya seimbang. Kelompok 1 Agustin, Agnes, Danar, Firdaus Iksan, Inafa, Ilham, Nabila. Muhammad Ilham. Kelompok 2 Adel, Aida, R. Ilham, Sabri. Pak, Dia Pak. ya silakan. Bawa sampah ya. Ya silakan. Ya, kelompok 2, kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 4. Duduknya sendiri dong. Bentar. 5. Renat kelompok berapa? 5 Pak? 5. Siap ya? Silakan.
Tunjuk jari. Ya siap ya. Ini tentang apa Pak? Yang Dilarang lihat buku, bukunya close. Close HP. Oh iya. Saya yang bisa jawab langsung tunjuk jari. Nomor 1. Penyebab utama timbulnya stratifikasi sosial pada masyarakat adalah A. Perbedaan kelas-kelas sosial, B. Perbedaan jabatan formal, C. Perbedaan sosial secara vertikal, D. Pemilikan sesuatu yang berharga. Ya, apa masih kah? A. Apa? Perbedaan kelas-kelas sosial. Salah. Nabi tadi. Apa? Perbedaan sosial secara salah. Apa? Apa? A. Kalau yang udah jawab nggak boleh jawab lagi ya. A. Perbedaan kelas-kelas sosial, B. Perbedaan jabatan formal, C. Perbedaan sosial secara vertikal, D. Pemilikan sesuatu yang berharga. Apa? Salah. Apa? Pemilikan sesuatu yang berharga. Betul. D. Kelompok berapa? Apa? D. Pemilikan yang berharga. Hah? Iya kan karena misalnya kekayaan, pemilikan berharganya kan dia lebih banyak. Jadi dia lebih kelihatan berharga karena dia punya sesuatu yang diinginkan masyarakat secara luas gitu. Misalnya sekelas ini motor semua, Uja punya mobil Fortuner, kan berarti yang paling berharga kepemilikannya Uja, maka posisinya lebih tinggi secara gitu ya. Nomor 2. Pada pelapisan tertutup dalam masyarakat Hindu di Bali, berpindah kasta dari yang rendah ke kasta yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan antar kasta, B. Mengubah akta kelahiran, C. Mengajukan permohonan ganti nama, D. Bertempat tinggal dekat Brahmana. A. Apa? Yang apa ya tadi? Nikah dengan perkawinan. Iya, perkawinan antar kasta, betul. Ya. Tapi resikonya apa? Resikonya keluar dari Iya, keluar dari kastanya. Nomor 3. Pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali A. Pemilikan harta, B. Pembagian kekuasaan resmi, C. Kepandaian, D. Tingkat umur. Apa? D. Apa? Tingkat umur. Tingkat umur? Betul? Iya, betul. Tingkat umur ya. Tingkat umur masuknya apa? Diferensiasi. Kelompok dua. Biar seru dikasih bel ya. Pakai bel bunyi-bunyian. Suara hewan cepat ditentukan. Kan biar Aku sapimu. oh sapi apa? Ya kucing dong.
Guguk ya. Apa? Kambing punya gimana? Ya. Gimana ayamnya? Itu orang manggil ayam, manggil ayam. Petok-petok gitu ya. Kambingnya lah. Enggak kambing. Yo petok ya. Semut ini. Kalau bebek lo. Ya, bebek dulu. Kwek ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan Pak. Seseorang yang mempunyai ijazah dari perguruan tinggi dikelompokkan ke dalam lapisan A. Berpendidikan menengah, B. Berpendidikan rendah, C. Tuna aksara, D. Berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi. Betul. Apa? Terakhir. Terus dihitung biar Ya nggak kelihatan lah yang seperti gimana. kalau habis baca soal sama pilgul atau gue kok. Bentar. Lah kalau ngacungnya bareng semua gimana? Ayo. Lebih Pak. Enggak, ini yang terakhir. Nanti lewat grup WhatsApp ya. Dulu. Kering. Iya. Ya makanya bismillah Allah. Bismillah ya Allah gitu. Enggak kalau benar semua. Ya wis, ditulis terakhir dia bacaan ya. Dia apa Pak? Apa ya? Enggak, di kertas. Langsung tulis jawabannya. Nanti 1 2 3 naik semua. Naik semua. Jawabannya langsung naik kayak gini apa? Hah? Enggak, kertas di kertas. Soal terakhir di ABC di babak pertama. Siap ya? Ya? Ya. Dosen adalah salah satu pekerjaan yang dianggap memiliki prestis yang lebih tinggi karena adanya kriteria pengetahuan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, dasar stratifikasi sosialnya adalah A. Kekuasaan, B. Keturunan, C. Pendidikan, D. Kekayaan. 1, 2, 3. Apa sih nggak kelihatan yang tebel ya lah? Jawabannya C ya C. Sepuluh semua, 10 semua.
Terakhir. Satu lagi ya. Pakai kata saya. Ya, pakai kertas. Itu baru nyanyi kan dong. Pertanyaan terakhir. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk kuping. Pak benar. Ini 1 2 3 apa langsung aja? 1 2 Bukan. Warna kulit, bentuk rambut, warna bola mata adalah perbedaan individu dilihat dari tatanan diferensiasi sosial secara A. kualitatif, B. kuantitatif, C. deskriptif, D. analitis. 1 2 3. Vera. Oh, sing ngomong. A, C. Jawabannya yang benar adalah ini ya. Anak-anak, saya akan bagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Tadi udah saya bagi. Kemudian nanti 2 kelompok dapat 1 berita, artikel berita atau video berita. Kelompok 1 2 bahas artikel berita nomor 1 tentang baju Louis Vuitton yang dipesan DPRD Tangerang seharga 600 juta omsetnya. Ini soalnya nanti saya share ininya di grup. Kemudian untuk video 2 ini nanti untuk kelompok 3 dan 4 silakan dianalisis. Saya akan share beritanya juga, soalnya juga ini. Yang ketiga, video 3 untuk kelompok 5 dan 6 tentang serba-serbi tokoh Capres 2024. Kemudian ini soal untuk dianalisis ya. Ya, saya sudah share untuk kasusnya, silakan didiskusikan nanti setelah 10 menit 20 menit kalian waktu diskusi, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi yang dikaitkan dengan kasus. Nanti indikator yang paling banyak muncul, nanti itu yang dapat poin yang paling besar ya, poinnya paling banyak. Nanti poin maksimal yang bisa didapatkan adalah 100 poin. Ya, makanya silakan menganalisisnya sedalam mungkin dan memunculkan banyak poin-poin indikator. Ya, silakan didiskusikan. Diselesaikan, yuk. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya, kelompok 6 dapat kasus video ketiga ya, tentang serba-serbi tokoh Capres. Gimana, ada kendala nggak? Yang mana? Pertanyaannya apa aja? Pertanyaan itu hakikat diferensiasi sosial yang Capres itu. Ya, berarti kasarnya diferensiasi itu apa, kamu jelaskan? Ya, perbedaan secara horizontal. Nanti kamu jelaskan itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan kasus, Dengan videonya. tadi apa? Kalau di kasus tadi kan ada videonya, ada
Berapa tokoh di situ? 3. Siapa aja? Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Ganjar sama Anies Pranowo. Baswedan. Ya, mereka terstratifikasi atau terdiferensiasi? Diferensiasi. Berarti sejajar ya. Sejajarnya dalam hal apa? Pekerjaan. Sama Jabatannya. Jabatan. Ya, jabatannya. Ya, jabatannya gubernur, sama-sama gubernur. Ya, sama-sama gubernur. Hanya saja Beda daerah. beda daerah. Beda daerah. Kalau beda di daerah yang sama ada gubernur 2, boleh nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Ya, makanya tadi Aneh. Ganjar kan gubernur mana? Gubernur Jawa Tengah. Ridwan Kamil, Jawa Barat. Anies Baswedan, DKI Jakarta. Terus yang keduanya bentuk-bentuk diferensiasi ada berapa? Suku, agama, Islami, ras, pekerjaan. Terus kaitkan itu. Ya misalnya suku, Ganjar misalnya dari suku apa? Suku Jawa. Anies suku apa? Misalnya. Iya nanti diterangkan di depan presentasinya. Itu ya. Terima kasih, Pak. Yang benar tapi nanti kalau presentasinya ada poin yang salah berarti nggak maksimal. Pak, Misalnya nyebutkan Anies harusnya suku Jawa, kamu bilangnya suku Sunda misalnya, itu kan salah. Itu tidak optimal. Tapi kan nggak mengurangi poinnya, Pak. Hah? Ya mengurangi nggak bisa maksimal, misalnya poinnya. Yang itu kan ada yang berpikirkan apakah perlu. Nah, kita harus tidak perlu karena capres yang kita pilih itu kan butuh poin-poin dan poin-poin dan tadi Cepat. kan menurut kelompokmu apakah capres itu perlu membangun citra yang positif melalui media kan perlu. Nah, juga dalam beberapa poin capres seperti apa yang layak kita pilih dalam kompetisi pemilu. Kalau itu jadi satu perlu nggak Pak? Misal Ya perlunya dulu perlu dijelasin. dijelasin karena bla terus baru tulisin poin-poinnya. Ya poin-poin capres yang ideal. Menurut kita. Ya ngomong gimana? Oh, Itu ya. pendapat kami mengenai artikel tersebut adalah walaupun DPRD diharuskan untuk tampil dengan pakaian rapi dan bersih di hadapan media dan masyarakat, tidak seharusnya DPRD menggunakan anggaran sebanyak itu hanya untuk membuat pakaian dinas. Karena hal ini sendiri dapat menarik spekulasi negatif dari masyarakat. Masyarakat dapat mempertanyakan dari mana DPRD mendapat anggaran sebanyak itu dan hanya digunakan untuk membuat pakaian. Masyarakat mungkin dapat berpikir bahwa DPRD membuat pakaian tersebut menggunakan anggaran yang seharusnya ditujukan untuk rakyat. DPRD sebagai perwakilan rakyat juga seharusnya dapat lebih mendekatkan diri ke masyarakat, membuat citra dirinya dipandang baik oleh masyarakat. Dan untuk mewujudkan hal ini, benar salah satunya adalah dengan berpakaian rapi di hadapan media dan masyarakat. Dan menurut kami, untuk berpakaian rapi tidak diperlukan bahan bermerek dengan anggaran yang sebesar itu. Sederhana saja, yang penting bagus untuk dipandang dan rapi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 untuk sifat-sifat stratifikasi sosialnya tadi jawabnya terbuka ya, karena anggota DPRD bisa menjadi ketua DPRD. Betul apa salah? Betul ya, bisa naik jabatan. Kemudian yang kedua konsekuensinya DPRD termasuk kelas sosial atas ya, karena tampil rapi diharuskan tampil rapi di depan publik dan gitu ya. Kemudian tadi dijelaskan juga memakai bahan-bahan yang bagus, berkualitas dan sebagainya. Yang ketiga, menurut kelompokmu bagaimana sebaiknya anggota DPRD sebagai wakil rakyat dalam busana? Harus tampil rapi dan sebagainya tadi, tapi tidak harus pakai pakaian yang anggarannya besar itu, apalagi itu pakai uang rakyat, kecuali DPR menggunakan gajinya sendiri ya, pribadi itu mungkin tidak menjadi masalah untuk rakyat ya, karena itu hasil uang rakyat kan itu hasil dari pajak ya dan sebagainya. Ini berarti poinnya kena semua, indikatornya keluar semua, berarti poinnya maksimal ya, 100 poin. Tepuk tangan buat kelompok 1 dengan tingkatan yang sama.
Yang pertama yaitu ada pekerjaan, karena sama-sama gubernur, namun yang berbeda itu Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah, Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat, Anies Baswedan gubernur Jakarta. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin, sama-sama laki-laki. Yang ketiga yaitu ras. Ras Ganjar Pranowo itu kulit putih atau kulit tangsat dan rambutnya itu putih. Dan Ridwan Kamil itu kulit sawo matang, rambutnya hitam dan memakai kacamata. Yang ketiga yaitu Anies Baswedan, sedikit kecoklatan kulitnya dan rambutnya tipis. Yang selanjutnya yaitu suku dari Ganjar Pranowo itu ada suku Jawa, Ridwan Kamil Sunda dan Anies Baswedan juga Sunda. Namun ada keturunan Arab Indonesia. Yang selanjutnya yaitu agama Ganjar Pranowo itu Islam, Ridwan Kamil Islam, Anies Baswedan juga Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut kelompokmu apakah seseorang kandidat capres perlu membangun citra positifnya melalui media? Perlu, karena dengan menunjukkan adanya citra positif melalui media membuat masyarakat percaya dan tertarik dan tahu mana capres yang layak kita pilih. Melalui cara capres terjun ke masyarakat melalui beberapa cara, tidak hanya citra positif melalui media saja, namun sebaliknya di real life juga positif sehingga masyarakat itu tertarik, selektif dan dalam memilih dan percaya bukan hanya dari media saja, karena yang dikhawatirkan hanya pencitraan dan masyarakat menyesal dan akhirnya menimbulkan kericuhan. Yang selanjutnya yaitu tunjukkan beberapa poin dan capres seperti apa yang layak untuk kita pilih dalam kontestasi pemilu. Menurut kami capres yang layak kita pilih itu capres yang membuat pandangan masyarakat. Ya, terakhir dari kelompok 5 dan 6 kita koreksi bareng-bareng. Yang pertama kelompok 5 yang mereka diferensiasi. Kelompok 5 diferensiasi menurut kelompok 5 karena mereka sama-sama gubernur, hanya saja berbeda wilayah. Ganjar Jawa Tengah, Anies Jakarta, Ridwan Kamil Jawa Barat. Betul. Kemudian yang kedua, dari segi pekerjaan, kelamin, ras, suku, agama, semua poin sudah disebutkan dan dikaitkan secara real dengan kondisi di kasus. Yang misalnya tadi dari suku bangsa, Anies Baswedan disebutkan masih ada keturunan Al-Arabik, ya, dari Arab. Agama juga mereka ketiganya sama-sama Islam. Kemudian yang ketiga, perlu membangun citra positif. Perlu, karena pemimpin yang baik harus mencontohkan sesuatu yang baik, tapi tetap jangan sampai terjebak pada media, ya. Pemilih juga harus waspada, juga harus melihat di real life sama enggak ketika dilihat sama dengan di media. Kemudian untuk poin-poinnya tadi sudah bagus disebutkan banyak, misalnya tegas, terbuka, terjun langsung, kemudian membuka banyak lapangan kerja, memiliki latar belakang yang positif. Ini bagus disebutkan semua, lengkap, berarti poinnya 100 untuk kelompok 5. Udah oke ya? Kelompok 6 capresnya ya. Masya Allah. Kelompok 1 130, kelompok 2 130. 130, kelompok 3 115, kelompok 4 110, kelompok 5 110, kelompok 6 130. Berarti juara satunya 3 bersama ya. 95, 95. Ini ranking 2-nya 90. Ranking 3-nya 85. Ya nggak apa-apa, syukuri aja. Ya, tepuk tangan buat effort kalian semua. Ya, sebelum kita mengakhiri KP pada siang hari ini, saya minta tolong salah satu untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ingatnya, ayo, kalau nggak ada yang langsung, saya tunjuk. Dapat apa, Pak? Poin keaktifan buat tambah nilai rapor.
Ayo, siapa yang mau? Iya. Bisa. Apa? Ya, ada ya tuh. Atila dulu. Yuk. Apa yang dipelajari hari ini? Perbedaan stratifikasi sosial dan Ya, perbedaan stratifikasi sosial dan diferensiasi diferensiasi sosial. Terus? Pengaruhnya pada kehidupan politik. Ya, tadi ada disuguhkan berapa kasus? Tiga 3 kasus apa saja tadi? Tadi yang pertama itu, yang ketiga itu tadi ada capres, yang kedua itu video kedua itu ada kunjungan presiden ke Ternate. Lalu yang pertama itu tadi ada video tentang pakaian seragam anggota DPR yang mencapai 600-an juta. Ada yang mau menambahkan? Ya tadi ya intinya meskipun kita menjumpai kasus banyak tadi berbeda-beda, tapi tetap poin utamanya adalah perbedaan dalam kesetaraan. Meskipun kita bisa lihat kekuasaan beda, keuangannya beda-beda, tapi kita tetap harus saling menghargai satu sama lain. Itu aja ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.